Kalau misalnya perubahan itu terjadi setelah melahirkan, kira-kira bagian mana saja sih Prof yang biasanya berubah gitu? Karena selalu ada potensi bagi semua perempuan untuk mendapatkan bentuknya yang bagus kembali. Tan sekali gitu. Pinggul. Itu pinggul juga gitu. Bukan saya bilangnya bingung, bener ya. Terus kalau dipeluk juga jadinya ada sesuatu yang jadi. Ada yang bisa dijadikan gandolan. Betul Prof gitu. Gila Itu keluhan saya. ibu-ibu biasanya. Halo Sobat Sehat RSCM, bertemu kembali di podcast RSCM. Bersama saya Dr. Indri, staf bedah plastik rekonstruksi dan estetik di RSCM. Kali ini di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Prof. Teddy. Beliau adalah salah satu guru besar kita di bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Topik pada podcast kali ini adalah Mommy Makeover, What a Mommy Might Need. Kita akan ngobrol-ngobrol apa sih itu mommy makeover. Mungkin banyak yang sudah baca atau mengetahui di luar, tapi kita akan konfirmasi dengan Prof. Teddy apa itu dan apa saja yang bisa dilakukan pada seorang ibu yang sudah berubah mungkin bentuk tubuhnya. Selamat siang Prof. Teddy, apa kabar Prof? Selamat siang Dr. Indri, kabar saya super. Super. Oke, walaupun sedang polusi seperti ini, kita tetap harus menjaga kesehatan untuk bisa tetap mengedukasi juga buat masyarakat ya Prof. Cuma gara-gara di depan kamera jadi masker saya lepas nih. Oh iya, Anda juga kalau lepas soalnya. Ya untung dalam ruangan ya Prof gitu. Oke, baik Prof, kita kan ngobrol-ngobrol nih mengenai mommy makeover. Banyak sekali klinik ataupun informasi-informasi yang beredar di masyarakat melalui media sosial ataupun internet, berita-berita. Sebenarnya mommy makeover itu apa sih Prof? Sobat Sehat RCM, Dr. Indri ini nakal. Karena dia sudah tahu jawabannya pakai ditanya ke saya. Itu saya bilang nakal ya. But it's okay. Konfirmasi Prof. Konfirmasi. Okay. Sebenarnya istilah mommy makeover ini sudah dikenali hampir 2 dekade ya. Setidaknya yang populer. Sehingga menjadi bahasa sehari-hari atau common dibicarakan di masyarakat atau di publik. Pada dasarnya adalah satu upaya ketika banyak ibu-ibu pasca melahirkan itu menyadari perubahan bentuknya lalu mendapatkan stres karena desire atau keinginannya untuk memiliki bentuk tubuh yang tetap sok muda, tetap sok sebelum melahirkan gitu ya. Saya pakai istilah sok lagi ya. Tapi memang ini sebagian dari underline atau penekanan. Memang di situ yang jadi masalah, yaitu pasca melahirkan lalu ibu-ibu ini menyadari adanya kekurangan pada bentuk tubuhnya yang formatnya atau tampilannya justru banyak yang kelebihan. Jadi bukan soal kekurangan dalam arti sebenarnya, tapi justru kelebihan. Jadi adalah upaya melalui tindakan intervensi bedah untuk memperbaiki bentuk tubuh yang berubah akibat melahirkan. Oke, jadi perubahan itu terjadi setelah melahirkan gitu ya, Prof? Betul. Oke, kalau misalnya perubahan itu terjadi setelah melahirkan, kira-kira bagian mana saja sih Prof yang biasanya berubah gitu Prof, yang mungkin paling sering dikeluhkan lah oleh ibu-ibu yang baru melahirkan gitu, setelah melahirkannya? Sobat Sehat RSCM, nakal lagi Sobat Sehat RSCM. Karena konfirmasi Prof mempertanyakan bagian penting ini. Gitu. Ya, tapi Dr. Indri memang benar. Anda benar bahwa bagian tubuh yang sering dipermasalahkan atau menjadi perhatian bagi ibu-ibu pasca melahirkan adalah perut. Perut. Dan ikutannya adalah payudara. Agak unik untuk memperhatikan bahwa pasca melahirkan kan urusannya dengan kehamilan sebelumnya. Ketika perut seorang ibu itu menjadi terulur dindingnya karena mengakomodasi kehadiran bayi yang merupakan hadiah bagi keluarga gitu ya, bagi ibu itu sendiri juga. Tapi kok payudaranya ikutan gitu. Ternyata kalau kita amati, ibu-ibu tuh mengeluhnya bukan cuma perutnya, tapi ada bagian-bagian yang memang ikut serta dalam perubahan. Misalnya apa? Pinggangnya. Lalu juga bagian mons pubis atau area yang berambut di sekitar atau atas kemaluan gitu ya. Kemudian juga
orang mungkin kenal ya back roll. Ada tumpukan atau gundukan lemak di punggung gitu ya. Bralainnya juga Bralain gitu. bralain Nah, gitu. di area itu ada back roll, ada pinggangnya yang menjadi kehilangan lengkung cantiknya, lalu ada area mons pubisnya yang terganggu, dan tentu yang dominan adalah perut. Nah, yang unik ternyata sering terkait juga dengan payudara. Kira-kira itu area utama yang sering menjadi keluhan pada konteks mommy makeover ini. Ya Prof. Jadi terutama paling sering dikeluhkan berarti payudara, perut, pinggang gitu ya Prof. Kemudian juga bagian punggung, mungkin kelebihan lemak juga gitu. Nah, apakah perubahan ini pasti selalu terjadi Prof buat ibu-ibu? Kan takutnya nanti saya berubah, saya nggak mau punya anak deh gitu. Begitu kan Prof kadang-kadang. Karena dari tadi Dokter Indri yang nakal, sekarang saya yang ganti nakal. Waduh, saya diuji nih sama Prof Teddy. Dokter Indri kan bisa merasakan lebih tajam gitu. Kira-kira kalau urusan punggung pada ibu-ibu yang pasca melahirkan, apakah itu akan menjadi keluhan umum gitu? Keluhannya biasanya munculnya itu karena ini sih Prof, karena lemaknya berlebih di situ, kemudian dipakai bra jadinya kayak lemaknya belendung-belendung. Jadi kalau pakai baju kelihatan sekali gitu. Itu pinggul juga gitu. Bukan saya bilangnya bingo, bener ya. Terus kalau dipeluk juga jadinya ada sesuatu yang jadi ada yang bisa dijadikan gandolan. Betul Prof gitu. Itu keluhan ibu-ibu biasanya seperti itu. Pada umumnya memang karena pasca kehamilan itu terjadi tambahan berat badan, lalu konsekuensinya adalah terdapat penumpukan lemak yang berlebih. Selain juga ada faktor-faktor yang lebih kompleks dari sekedar tambahan berat badan, tetapi juga ada peran hormonal dan juga peran-peran yang memberi petunjuk pada area tertentu itu memang berlebih, termasuk terkait dengan gender related problems gitu, aesthetic problem gitu. Maka faktor-faktor ini juga ikut menyertai sehingga back roll, gunungan atau tumpukan lemak di punggung itu menjadi perhatian juga. Iya betul. Kira-kira begitu ya. Iya. Setuju Prof kalau itu. Tapi saya tuh mungkin ada beberapa pasien yang akan bertanya gitu Prof. Apakah setelah melahirkan yang pertama itu pasti akan berubah bentuk tubuhnya, atau mungkin sudah berkali-kali melahirkan dulu baru terjadi itu Prof gitu. Iya, saya jadi teringat apakah pertanyaan Anda sebelumnya sudah terjawab ya, karena ternyata saya merasa kok ada yang nggak saya jawab tadi ya. Apa ya pertanyaannya lupa tapi tidak apa-apa, karena pertanyaan ini juga penting. Apakah pada pasca melahirkan pertama kali sudah bisa muncul? Tentu bisa. Jawabannya terletak pada multifaktor tadi. Ada kecenderungan, ada tendensi pada orang-orang tertentu yang mengalami perubahan demikian drastis. Tapi juga ada keistimewaan pada ibu-ibu muda yang pasca melahirkan juga tidak disertai dengan problem yang menjadi masalah umum bagi banyak ibu-ibu pasca melahirkan. Faktor lain yang cukup jelas adalah dengan cukup mudanya usia dan dengan masih sedikitnya kali melahirkan atau kali hamil ya, artinya hamil pertama kali, melahirkan pertama kali akan berbeda dengan kehamilan dan pasca melahirkan yang sudah kesekian kalinya. Kecenderungan itu menjadi lebih besar. Sama juga ketika data statistik atau data ilmiah di bidang kita ini Dr. Indri ya. Mereka-mereka yang membutuhkan mommy makeover dalam arti sebenarnya dalam data ilmiah itu memang menjadi lebih tinggi pada mereka yang multipara, artinya sudah melahirkan berulang. Gitu. Jadi kalau semakin banyak kali melahirkannya, itu mungkin kecenderungannya juga perubahan makin besar terlihat gitu ya, semakin obvious terlihat ya Prof. Betul. Tapi kalau pertama kali mungkin belum terlalu terlihat. Tapi mungkin juga ada pengaruh gaya hidup kali Prof. Mungkin kalau sering olahraga atau memang dia setelah melahirkan rutin untuk mengembalikan bentuk tubuhnya gitu, itu bisa juga tidak terlalu terlihat perubahannya gitu ya Prof. Saya setuju dengan Anda ini, karena menurut saya itu statement dari Anda nih, bukan Anda mau pertanyakan kepada saya. Iya Prof. Iya benar kan ya. Banyak orang yang memang
apalagi di era sekarang ini ya, generasi ini makin literate dalam arti pengetahuan kesehatan, literate dalam kesadaran akan kepentingan untuk menjaga penampilan gitu ya. Itu mereka sudah punya komitmen pasca melahirkan, baik yang baru pertama kali maupun yang sudah kedua atau ketiga kali, itu sudah diikuti dengan sikap untuk menjaga tubuhnya dengan yang paling baik untuk dikerjakan, dan tentu saja akan bisa lebih bagus disertai dengan pendampingan ahli gitu ya, atau profesional, adalah mengatur diet. Selain mempertimbangkan kepentingan bagi bayi, juga bagaimana kesehatan tubuh ibu bisa diikuti dengan perbaikan bentuk tubuhnya, serta aktivitas dalam berolahraga, dalam membakar kalori untuk mencapai kondisi sehat, selain mendapatkan bonus dengan memperoleh kembali bentuk tubuhnya yang mendekati kondisi ideal seperti yang dia harapkan. Ya, jadi kalau misalnya dia juga diet, itu kan belum tentu dia mengurangi asupannya, tapi asupan yang dipilih itu adalah asupan yang sesuai dengan kebutuhannya dan cukup kandungannya, begitu ya Prof ya. Iya, dan targetnya juga memikirkan bayinya, betul. Tidak memikirkan diri sendiri saja gitu ya. Setuju Prof. Oke, baik Prof. Kalau misalnya di bagian-bagian tersebut sudah berubah gitu, dan si ibu baru merasakan bahwa saya mau seperti dulu waktu masih muda, masih gadis gitu Prof. Kira-kira apa saja sih Prof yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengembalikan, memakeover seorang mama, ibu gitu ke situasi atau bentuk tubuhnya sebelum dia melahirkan gitu. Ya, yang pasti kalau menurut saya ya, nomor satu menyadari konsekuensi perubahan alami pada kehidupan kita. Dalam hal ini kita batasi pada kehidupan seorang perempuan yang mengambil peran sebagai ibu dengan kehadiran anak yang diharapkan menjadi penambah kebahagiaan, keceriaan dalam keluarga, dan tentu penerus generasi keluarga yang dibangun itu. Konsekuensi natural yang perlu disadari itu membuat kita lebih punya tingkat penerimaan yang tinggi, acceptance pada potential changes, pada perubahan yang berpotensi terjadi pada diri kita. Jadi dengan demikian, pasca melahirkan kalau terjadi perubahan itu tidak sampai harus menimbulkan stres. Iya, berarti acceptance-nya harus ada gitu ya Prof. Ya benar, karena disadari sebelumnya. Betul. Jadi merupakan bagian logis untuk seorang perempuan menyadari, I'm gonna change, saya akan mengalami perubahan. Saya khawatir nih ya, ada banyak perempuan pasca melahirkan mengharapkan mommy makeover yang tidak terdeteksi dengan baik oleh para providers, para professionals, bahwa mereka itu mengalami satu tingkat tertentu depresi pasca melahirkan. Depresi postpartum atau pasca melahirkan kan sebetulnya merupakan bagian yang sudah dikenali dalam literatur kesehatan gitu ya. Nah, jangan-jangan kelompok mereka ini juga masuk dalam arena pasien yang membutuhkan mommy makeover. Betul. Jadi tipsnya apa? Jangan sampai masuk ke kelompok itu yang masuk kategori depresi, dengan penyadaran, menikmati masa kehamilan dengan baik, mendapatkan keceriaan dan juga kebahagiaan dengan mengikuti semua saran kesehatan bagi seorang ibu hamil. Itu sudah tahap persiapan yang bagus gitu. Nah, sekarang bagaimana pasca melahirkan harus diupayakan? Saya kira kita sudah mendiskusikannya, dan saya yakin sobat sehat RSCM juga tahu itu. Pasti pengaturan diet serta upaya untuk bergerak, berolahraga. Tentu tidak cuma bergerak, tapi dalam arti membakar kalori sambil mengupayakan point of health, bagian-bagian penting untuk menjaga kesehatan dalam gerakan-gerakan berolahraga, whatever itu, apapun, jalan kaki, jogging, gimnastik dan sebagainya gitu ya. Saya kira itu merupakan bagian utama. Lalu yang kedua, dari bagian utama tadi, kalau saya sebut yang kedua mungkin nggak pas ya, karena itu tadi sudah beberapa poin ya. Selanjutnya saja Prof. Bagian selanjutnya adalah untuk
menjaga upaya persiapan yang dikerjakan dalam menerima kehadiran si jabang bayi itu diteruskan dengan keceriaan dalam keluarga. Bangunan bersama untuk membawa rasa syukur dengan kehadiran si bayi itu memberi atau menyita porsi lebih besar daripada porsi bagi diri sendiri. Tapi saya tahu ini bisa menjadi topik diskusi yang bagus. Kalau saya boleh saya teruskan sedikit. Boleh, misalnya ini pada mereka para perempuan yang punya high demand, punya tuntutan tinggi pada urusan penampilan. Baik mereka yang aktif sebagai entrepreneur maupun tidak, tapi memang dari masa mudanya dia sudah memiliki awareness yang tinggi. Maka tuntutan ini, tuntutan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang mendekati ideal itu ya, itu akan selalu melekat dan menyertai dirinya ketika dia juga sudah mendapatkan perubahan besar dalam hidupnya dengan kehadiran si bayi. Jadi dia tidak bisa dihindarkan begitu saja. Nah, mereka ini tetap dianjurkan untuk mengikuti pola natural menjaga kesehatan. Saya khawatir Anda sudah mulai bertanya, boleh nggak 2 minggu pasca melahirkan langsung meminta operasi? Iya, mana tahu ada kan, atau langsung Prof, ketika ada juga pasien yang bertanya, boleh nggak setelah saya melahirkan saya langsung benerin perutnya, tummy tuck gitu, bisa nggak? Nah, saya khawatir Anda sudah pasti berpikiran untuk mempertanyakan. Iya, betul Prof. 2 bulan pasca melahirkan sudah boleh nggak minta mommy makeover? Atau ada bahkan Prof yang maunya itu mommy makeovernya dilakukan saat setelah dia melahirkan langsung Prof. Jadi mau tummy tuck setelah udah keluar nih bayinya, mau tummy tuck langsung, bisa nggak tuh Prof? Ini banyak orang yang bertanya juga ya. Gitu. Boleh nggak nanti waktu saya menjalani cesarean section cesarean langsung melahirkan? Kan sama-sama operasi. Mumpung lagi operasi gitu ya. Cesarean section sendiri, operasi sesar sendiri layak untuk dikaji aspek medisnya gitu. Apalagi mau ditambahi dengan tummy tuck. Iya benar. Memang ini luar biasa. Iya. Pasien kan maunya cepet Prof gitu biasanya. Masyarakat ya. Tapi saya yakin Anda juga punya pandangan ya. Kalau menurut saya kita harus memberi porsi yang benar. Dalam arti begini. Proses kehamilan itu merupakan bagian proses alami. Ketika dinding perut seorang perempuan tuh diulur, diregang dengan kehadiran si jabang bayi. Nah, ketika jabang bayi itu sudah terlahir, jadi bayi itu sudah membuat dunia keluarga itu menjadi cerah, ceria, bahagia, maka sebetulnya dinding perut seorang perempuan itu akan dapat diberi kesempatan untuk menjalani proses alami untuk kembali menyesuaikan bentuk seperti sebelum melahirkan. Karena selalu ada potensi bagi semua perempuan untuk mendapatkan bentuknya yang bagus kembali. Anda lihat beberapa selebriti misalnya, anaknya sudah 2, sudah 3, usianya sudah kepala 4, kepala 5, bagus banget bentuk tubuhnya. Tanpa operasi bisa jadi gitu. Dengan demikian sebetulnya harus diberi ruang normal. Nah, dalam bidang kedokteran kita, Dokter Indi, kita juga tahu bahwa proses itu adalah bagian proses normal yang harus diberi tempat. Kasih waktu ya, Prof, buat tubuh buat balik lagi. Benar. Atau istirahat lah istilahnya gitu ya, Prof. Jadi kalau saya membayangkan ya, orang begitu bayi dilahirkan melalui operasi sesar, jaringan perut ibu, dalam hal ini lembaran kulitnya, lalu lembar-lembar ototnya di bawah itu sebetulnya belum dalam posisi kendur seideal mungkin setelah proses pemulihan normal berjalan. Akibatnya penilaian seorang dokter bedah plastik atau siapapun yang mau mengerjakan tummy tuck itu tidak tepat, mengingat kulit perut ibu sedang dalam keadaan terulur. Baru saja terregang sekian lama 9 bulan, lalu lepas dari tegangan, lalu menjadi kendur. Kekenduran itu loh tidak fisiologis, tidak pada status normalnya dalam tanda kutip normal dalam arti normal fisiologis gitu. Jadi sebetulnya tidak justified atau tidak pas gitu ya untuk langsung dilakukan operasi.
Oke. Kebutuhan tamitak ini kan kebutuhan sekunder. Ya. Lebih baik kita memikirkan proses normal dan memberikan rasa syukur yang proporsional dengan kehadiran bayi Ya. daripada menambah beban fisik Ya. melalui operasi tambahan yang bisa dirancang di kemudian hari. Artinya kasih Kira-kira. waktu buat pemulihan ya Prof ya. Buat gitu. gampangnya begitu memang, beri waktu. Beri waktu. Oke, kalau misalnya pasien nih Prof, sering juga tuh pasien bertanya, jadi kapan saya bisa tamitak secepatnya setelah ini? Karena saya udah nggak pede nih Dok untuk Segera bentuk dapat tubuh bentuk saya tubuh setelah bagus. lahiran gitu. Paling cepat berapa lama kira-kira Prof itu untuk itu? Sobat Sehat RSCM, Dokter Indri pasiennya banyak. Makanya pertanyaannya semua gampang keluar karena dapat pelajaran dari banyak pasien nih. Saya juga setuju Dokter Indri. Orang itu datang dengan keinginan yang segera minta dipenuhi gitu Iya, ya. betul Prof. Maka kalau saya boleh memberi batasan umum dalam dunia kedokteran untuk mempersilahkan penyembuhan luka, dalam hal ini penyembuhan pasca operasi sesar atau pemulihan pasca lahir walaupun tanpa operasi sesar, itu dapat diberi waktu sekitar 6 bulan. Oke. 6 bulan itu adalah waktu umum yang dipakai secara logis mengingat keilmuan dalam memahami proses fisiologi normal pada tubuh. Ya. Boleh lebih lama? Enggak apa-apa, justru Iya, bagus kalau bagus ya, lebih lama Prof. dengan mempertimbangkan banyak hal. Apakah bisa lebih cepat? Sebaiknya tidak. Gitu. Iya. Ditambah lagi kalau kita membahas abdominoplasti atau tamitak, tarik perut gitu ya, upaya mengencangkan perut ini sebaiknya juga sudah dengan pertimbangan lebih lanjut. Baru melahirkan pertama kali, masih ingin melahirkan kedua enggak Iya, gitu. betul. Jadi interval waktu ini juga menjadi pertimbangan. Apakah mau tamitak sekarang atau mempertimbangkan kelahiran kemudian, Berikutnya. kehamilan berikutnya gitu. Oke, berarti kalau misalnya tamitak itu Prof, kita kan udah ngerjain ke pasien juga pasti nanya, saya masih bisa hamil nggak nih Dok gitu, atau masih boleh nggak saya hamil gitu? Untungnya jawabannya itu boleh. Boleh. Jadi orang tidak perlu takut, hanya saja berapa lama. Iya. Idealnya itu dalam studi di bidang bedah estetik itu dianjurkan di atas 3 tahun sampai 4 tahun. Jadi kalau sebelum itu Anda berada pada tambahan risiko gitu Iya, risiko. untuk mendapatkan problem. Tapi ideal bahwa pasca tamitak, pasca operasi abdominoplasti boleh melahirkan setelah 3-4 tahun. Saya buat gampangnya. Gampangnya apa yang dimaksud adalah Anda itu sudah menjalani proses tamitak. Iya. Berarti Anda sudah menjalani upaya berkorban. Operasinya sendiri Iya. membutuhkan pengorbanan untuk sembuh. Lalu Anda juga berada pada tambahan beban biaya. Kantong suami juga diganggu. Kantong suami ya Bu. Pesan itu. Pesannya Prof itu, kantong suami. Maka Iya, dengan Bro. demikian, nikmati dulu hasil Oke. abdominoplasti ini. Oke. Kapan? Bagus kalau Anda sudah menikmatinya setidaknya 3 tahun sampai 4 tahun. Baru Anda hamil lagi gitu. Iya, oke Prof. Tapi ya, jadi pertimbangannya banyak perubahan-perubahan fisiologis alami yang terjadi pada ibu-ibu hamil, sehingga kita harus menunggu perubahan kembalinya juga gitu. Kemudian pada akhirnya nanti kalau di operasi tamitak dia juga harus menikmati hasilnya dulu, menikmati penyembuhannya juga, kan ada penyembuhan luka juga ya Prof di sana ya selama tamitak, sehingga nanti baru 3-4 tahun setelahnya boleh hamil, bisa dengan nyaman hamilnya. Kalau boleh sih boleh aja ya Prof, karena kan itu rezeki ya Prof gitu kan. Oke, baik. By the way, Dokter Indri, Iya. kalau menurut Anda bagaimana dengan kemungkinan orang yang sudah dinyatakan layak untuk menjalani abdominoplasti pasca melahirkan ya, setelah membahas ini semua dengan bagaimana baiknya gitu kan, dan tidak memaksakan dalam hal waktu dan sebagainya. Nah, apakah mungkin bisa didapatkan sekalian perbaikan pinggang, Ya. back roll, itu tadi mons pubis, bahkan payudara. Iya. Ini balik saya wawancara ini. Baik Prof. Jadi sebenarnya kalau menurut perspektif saya
dapat dilakukan secara bersamaan untuk body contouring, misalnya dengan untuk mendapatkan lengkung pinggang, kemudian bagian punggungnya juga bersamaan dengan prosedur tummy tuck gitu, atau pengencangan otot perutnya. Tetapi mungkin memang ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan, seberapa besar yang dibuang, kemudian seberapa besar yang disedot lemaknya gitu, dan bagian mana saja supaya tidak mengganggu nantinya bagian yang ditarik atau dijahitkan gitu ya Prof. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang tergantung pasiennya juga, seberapa besar yang bisa kita ambil dan seberapa banyak lemak yang bisa kita sedot gitu. Jadi intinya kita akan mengerjakan prosedur sekaligus bersamaan dengan liposuction. Ya, untuk membantu mendapatkan bentuk pinggang lebih baik, untuk mengatasi back roll, untuk mengatasi gembungan yang ada di mons pubis. Betul. Begitu pula dengan kemungkinan operasi payudara. Tapi saya pribadi melihat bahwa prosedur itu dapat dikerjakan bersamaan. Termasuk memperbaiki payudara, baik payudara yang kendur atau payudara yang boleh dipertimbangkan ditambah ukurannya, tidak sekedar mengatasi kekenduran, itu dapat dikerjakan sekaligus. Tentu dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi umum sang ibu atau sang pasien yang memerlukannya. Oh, iya. Kalau tadi Prof sudah membuka mengenai payudara sendiri yang mungkin bisa kita kerjakan pada pasien-pasien ibu yang sudah melahirkan itu, berarti kita bisa membesarkannya, kemudian juga mengencangkannya ya Prof ya, karena kan rata-rata mungkin ada yang kendur, kemudian juga bentuknya juga sudah tidak sebulat atau sebagus saat dia masih muda gitu ya Prof. Iya, kalau mau melihat esensi mommy makeover, maka yang sering terjadi adalah kekenduran. Atau pakai bahasa asingnya itu involusi gitu ya. Maka apa yang dilakukan sebetulnya esensinya adalah membuatnya kembali menjadi lebih kencang. Bahwa lebih kencang itu berarti berada pada posisi yang lebih proporsional, letak puting dan areola gitu. Begitu pula dengan kekenduran di gunungan yang di bagian atas, gitu. Dada yang atasnya ya Prof. Ya, gitu. Nah, bagian atas itu seringkali juga sudah kempis gitu, atau lengkungnya kurang berisi, gitu ya, kurang cantik. Nggak ada gundukannya kalau pakai bra begitu biasanya, gitu. Kan keluhannya Prof. Nah, dengan demikian unsur menambah volume itu adalah unsur yang murni estetik untuk bisa membantu mendapatkan tampilan yang lebih baik. Tapi esensi dasarnya adalah mengembalikan posisi ke posisi semula. Yang unik memang pada ibu-ibu pasca melahirkan bisa terjadi kehilangan volume yang drastis memang. Maka dengan demikian menjadi sesuai bahwa mommy makeover yang melibatkan prosedur pada payudara juga disertai dengan penambahan volume atau augmentasi. Augmentasi. Nah, augmentasi nih pasien tuh banyak bertanya nih Prof. Saya sekalian curhat juga sama Prof. Aduh, mati ya gue dicurhatin. Dok, bisa nggak pakai implan? Pakai dari badan saya sendiri aja boleh nggak dok? Gitu. Karena kadang-kadang ada yang mempunyai kepercayaan bahwa implan tuh benda dari luar, nggak boleh masuk ke badan kita dan seterusnya. Jadi boleh nggak pakai yang dari badan saya aja gitu? Gimana Prof? Ya, pertanyaan yang bagus Dr. Indri. Saya kira banyak orang sudah mempertanyakan perihal keamanan soal implan ini. Saya sendiri melihat perkembangan keilmuan kita ini di bidang bedah plastik. Ini saya pakai kita nih Sobat Sehat RSCM karena saya bicaranya pada Dr. Indri. Memang benar nih kami sama-sama di bedah plastik ini ya. Implan itu masih dinyatakan aman di tengah-tengah beragam isu yang sempat muncul ya. Dan tentu saja kalau tidak aman langsung dihentikan dalam dunia kedokteran gitu. Nah, uniknya lagi implan masih menjadi materi solusi problem untuk payudara yang terkait bahasan kita untuk mommy makeover ini menjadi yang sangat efektif. Itu tak dapat dipungkiri. Jadi masih paling efektif ya Prof? Yes, gitu. Paling efektif. Pemirsa dapat membawa persoalannya, upaya untuk klarifikasi apa yang dia mengerti itu pada waktu konsultasi dengan dokter masing-masing gitu ya. Dokter bedah plastik masing-masing.
Tapi Dokter Indri, Anda juga benar bahwa masyarakat juga aware akan kemajuan keilmuan bedah plastik yang memberi kesempatan pada kita untuk menggunakan materi tubuh pasien sendiri. Yang paling dominan saat ini untuk bisa dijadikan materi adalah lemak tubuh sendiri. Yang dikerjakan melalui pemindahan lemak. Transfer lemak setelah melalui proses pengumpulan melalui liposuction ya, kemudian diproses secara ya, khusus, lalu dikembalikan ke dalam tubuh pasien. Dalam hal ini digunakan menjadi materi untuk menambah volume payudara. Tapi kita bisa bayangkan, satu kali augmentasi payudara dengan menggunakan implan pada ukuran umum kebutuhan di Indonesia ini ya, tentu sangat bervariasi. Katakanlah ukuran umumnya 200 sampai 250. Tentu ada yang butuh lebih besar, ada yang butuh yang lebih sedikit volumenya. Maka volume itu adalah volume yang masif. Banyak. Ya, banyak. Volume yang banyak itu disertai dengan limitasi, keterbatasan. Pada waktu kita memindahkan kebutuhan volume yang dapat dipenuhi dengan implan, lalu kita gunakan lemak. Lemak yang mau kita pindahkan dari bagian tubuh yang lain, sumber liposuction yang kita kerjakan, kemudian diproses dan dimasukkan ke dalam implan, itu membutuhkan bantuan untuk hidup. Jadi volume lemak yang besar yang dimasukkan ke dalam payudara itu butuh bantuan untuk hidup. Dari mana? Dari pasokan nutrisi dan pasokan oksigen dari ruang di dalam payudara. Nah, kalau volumenya besar, maka ada kemungkinan yang berada di pusat volume. Jadi kalau dianggap bola itu ya, di central points of the ball, di pusat bola itu nggak kebagian nutrisi kejauhan dan oksigen. Ya, Prof. Kejauhan, benar sekali. Jadi bisa jadi nggak hidup kan? Iya. Apa konsekuensinya? Kita akan mempertimbangkan agar kita tidak langsung memberi volume yang masif, yang banyak itu. Volumenya dibagi menjadi sesi operasi. Jadi operasinya tidak cukup satu kali gitu. Bisa membutuhkan ulangan agar tercapai volume ideal yang diharapkan gitu. Sebagai contoh mungkin perlunya 300, berarti kalau implan kita masukkan dalam sekali operasi 300 kiri dan kanan, berarti kalau misalnya pakai lemak harus dibagi 3 sesi atau 4 sesi gitu ya, Prof, untuk masukin. Bisa jadi Anda benar gitu. Oke, Prof. Jadi lebih panjang sebenarnya proses yang penyembuhan yang akan dilalui oleh ibu yang meminta untuk pembesaran atau augmentasi payudara dengan lemak begitu ya, Prof. Kemudian pertanyaan yang paling sering juga, saya bisa menyusui lagi nggak ya, Dok, kalau setelah saya pasang implan? Kan benda asing nih, Prof, dari luar. Takutnya nanti kelenjar payudara saya terganggu, saya nggak bisa nyusui lagi kalau punya anak lagi gitu. Ya, ini perhatian yang sangat penting. Karena kita tahu ya, bayi mesti diberi air susu ibu untuk waktu yang cukup panjang. Kalau saya bilang nggak boleh ditawar nih, sudah nasihat medis yang bagus itu harus diikuti gitu. Maka pemikiran untuk berpotensi mengganggu pemberian ASI itu menjadi pemikiran yang sangat esensial. Ibu-ibu nggak boleh melupakan begitu saja. Hanya demi tampilan diri, anak tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan ASI, tidak mendapatkan kesempatan nutrisi terbaiknya, gitu kan? Jadi ini penting sekali. Maka setiap pasien, ibu-ibu yang menginginkan mommy makeover harus mendiskusikannya dengan pasien, dengan dokternya. Karena dokter bisa mempertimbangkan pendekatan teknik bedahnya. Pada umumnya dengan pendekatan teknik bedah yang menghindari memasukkan implan melalui kelenjar payudara, aman. Seharusnya produksi ASI tidak mengalami gangguan, gitu. Artinya kalau tidak ada perlukaan di kelenjar payudaranya, ibu masih bisa menyusui gitu ya. Namun demikian secara teknik dokter bedah juga bisa memberikan argumentasi dan itu benar bahwa walaupun dibuat teknik untuk menembus kelenjar payudara, tidak selalu lalu payudara akan kehilangan potensinya untuk memproduksi ASI, itu benar. Tapi tentu saja akan lebih yakin kalau kita tidak perlu menembus kelenjar payudara. Jadi yang paling mudah dikenali oleh publik atau awam adalah
memasukkan implan di balik kelenjar payudara, atau bahkan di balik otot dada atau otot pectoralis ya. Maka dengan demikian kelenjar payudara tidak terganggu dalam hal potensi untuk memproduksi ASI. Oke, berarti nggak perlu khawatir sebenarnya, tinggal dikomunikasikan dengan dokternya sehingga bisa dipilihkan teknik operasi yang paling tepat untuk kebutuhan pasiennya. Benar sekali. Ya, baik Prof. Oke, kemudian ini kita lanjut ya Prof ya, karena panjang banget ini dibahasnya ya. yang dibahas soalnya mami, kalau mami kan semuanya sebenarnya, cuma kita kan fokus pada perubahan pasca melahirkan. Tadi masalah pinggang, punggung yang ada lekuk-lekuk yang tidak diinginkan begitu ya Prof. Kemudian mungkin juga paha kali ya Prof, kan kadang-kadang jadi lebih besar begitu. Nah, apakah semuanya itu bisa dikerjakan dalam satu waktu gitu Prof? Dan kemudian dok ambil sebanyak-banyaknya dok, kan suka begitu ya Prof, sampai habis lemak saya dok gitu kan, maksudnya pasien pasti pengen efektif dalam satu kali operasi, satu kali sakit itu istilahnya, terus diambil sebanyak mungkin gitu. Nah kira-kira Prof, seberapa banyak sih yang kita boleh atau bisa lah yang diambil pada seorang pasien gitu? Iya, ini saya juga sering mendengar ini, dan tampaknya jargon ambil sebanyak-banyaknya. Iya betul. Seperti terdengar sangat murah hati gitu. Ambil sono nih, ambil. Padahal dia juga nggak mau, saya nggak mau nyimpen dok gitu. Iya. Ya, ini bagus karena ini mengingatkan kita bahwa melakukan liposuction sebagai bagian body contouring, sebagai bagian upaya untuk membentuk kembali tubuh menjadi lebih baik, itu dibatasi dengan konsep bahwa body contouring tidak bermakna ambil sebanyak-banyaknya, sehingga menghasilkan seramping-rampingnya, tidak dong gitu. Tentu dipikirkan mana yang ideal, apalagi kalau sampai dihubungkan dengan berat badan, sama sekali keliru ya. Body contouring tidak ditujukan untuk menurunkan berat badan. Setuju Prof. Ya, jadi yang demikian batasan itu sangat diperlukan dalam penilaian estetik. Dalam hal ini disepakati bersama antara dokter dengan pasien. Penilaian estetik itu tidak mengharuskan diambil sebanyak-banyaknya, sesuai dengan keperluan. Tapi Dokter Indri, saya yakin Dokter Indri juga menyadari ada yang lebih penting dari sekedar bisa dikerjakan semuanya sekaligus bisa. Gitu. Kita bayangkan ya, tummy tuck saja itu membutuhkan waktu kisarannya antara 3 sampai 5 jam. Iya, betul, Prof. Bisa lebih lama loh. Lebih lama. Kalau kita berurusan dengan orang yang besar. Gitu ya. Body mass index, indeks massa tubuhnya juga besar gitu. Maka saringan untuk melakukan penilaian kelayakan masuk pada tummy tuck juga penting kan gitu. Sehingga waktu menjadi penting. Kalau sudah 5 jam hanya untuk tummy tuck, lalu mau sedot lemak sana sini, semua bagian tambah lagi 3 jam 4 jam. Wow, 7 jam, 8 jam gitu. Maka dengan demikian perhitungan, kalkulasi, deteksi resiko menjadi penting. Jadi baik bagi para ibu untuk tidak memaksakan keinginan agar terpenuhi sekali jalan. Iya, betul. Setuju. Orang menjalani perjalanan jauh, jalan darat Jakarta-Surabaya juga pengen mampir-mampir dulu kan. Kenapa nggak stop dulu, istirahat dulu. Sama juga menjalani prosedur yang masif, melibatkan banyak area, prosedurnya banyak, waktu yang diperlukan lama. Let's take a break. Tidak perlu memaksakan sekali jalan. Iya, betul Pak. Ya, kadang-kadang keinginan pasien itu memang harus kita komunikasikan dengan kemungkinan perkiraan lamanya operasi atau juga kesiapan pasien juga ya Prof. Gitu kan, banyak pemeriksaan juga kan sebelumnya yang kita kerjakan. Apakah pasiennya cukup layak gitu. Karena izin menambahkan ya Prof, karena semakin banyak perlukaan yang dilakukan pada tubuh kita, semakin banyak reaksi-reaksi tubuh gitu, kemudian sehingga walaupun sakitnya satu kali tapi reaksinya pasti besar di dalam tubuh kita gitu ya Prof. Dalam bahasa yang dibuat lebih singkat, tubuh berjuang untuk sembuh gitu kan. Jadi kalau bebannya besar ya perjuangannya menjadi lebih berat gitu ya Prof. Setuju Prof. Ya. Oke, jadi itu ya Sobat Sehat RSCM, bahwa apapun yang Sobat Sehat inginkan pada perubahan-perubahan seorang ibu itu memang harus dikomunikasikan dengan dokternya, sehingga kita bisa benar-benar ketemu nih antara keinginan pasien dan juga
apa yang bisa dikerjakan oleh dokternya pada waktu konsultasi. Jadi sesi konsultasi itu harusnya lama dong Prof ya berarti. Iya. Artinya itu kritik buat kita ya. Oh gitu. Kita beri waktu pasien untuk buru-buru 5 menit saja, jangan. Nggak bisa ya, itu cukup, Prof, ya. nggak bisa. Apalagi khususnya kalau untuk bagian-bagian perubahan yang dari baik-baik aja, sehat-sehat aja, terus kemudian dioperasikan pasti ada rasa nyeri, kemudian tidak bisa beraktivitas dan seterusnya. Ya. Nah, masalah aktivitas Prof. Terakhir mungkin ya Prof, pertanyaannya Prof. Ketika pasien melakukan operasi makeover, apakah itu payudara, tummy tuck, liposuction gitu, bisa kembali beraktivitas nggak, Prof? Kapan bisa kembali? Atau harus rebahan sehingga dia jadi harus punya support system lagi, misalnya yang jagain anaknya, kemudian atau harus cuti kerja dan seterusnya. Kira-kira gimana, Prof? Iya, secara umum memang ada prosedur yang dipertimbangkan dari aspek ringan dan beratnya ya. Kalau hanya liposuction, pakai kata hanya ya, itu relatif tidak lama. Pada dasarnya pasien tidak harus diminta berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Esoknya juga sudah boleh jalan, jangan langsung kerja. Oh, nggak boleh kerja. Artinya kalau areanya terbatas memang bisa langsung kerja dengan menggunakan garment ya, di balik baju kerjanya gitu tidak akan terlihat, maka sebenarnya boleh aja kerja. Tapi kalau abdominoplasti atau tummy tuck gitu, maka sebaiknya diberi waktu cukup untuk beristirahat. Kalau saya harus memberi ancer-ancer umum gitu ya, 3 minggu itu jangan ditawar gitu. Oh, nggak bisa lebih cepat kah? Nah, tergantung penyesuaian tubuh. Kalau Anda itu seorang entrepreneur yang bisa bekerja dari rumah, dari mana saja sebetulnya, maka Anda tetap bisa bekerja. Minggu pertama pun Anda tetap bisa mengurus bisnis Anda tanpa harus beraktivitas fisik secara berlebihan. Harus jalan dari rumah ke kantor atau di dalam gedung yang naik turun atau bahkan di lapangan sana gitu. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Beri waktu setidaknya 3 minggu sebelum kembali pada posisi kerja semula. Penyembuhan tidak berhenti di 3 minggu itu. Tentu saja penyembuhan masih menggunakan konsep umum ya. 3 bulan sampai 6 bulan itu menjadi bagian yang umum dikenali. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof. Mungkin sama-sama. Mungkin saya sedikit memberikan resume apa yang sudah kita bicarakan, diskusikan bersama dengan Prof Teddy, bahwa apa yang dibutuhkan oleh seorang ibu itu harus dikonsultasikan dulu. Memang mungkin ada perubahan-perubahan alami yang bisa terjadi pada seorang ibu ketika dia melahirkan, kemudian tubuhnya tidak kembali seperti sebelum mempunyai anak. Tapi itu semua bisa kita komunikasikan ke dokternya dan kita buat perubahan-perubahan agar ibunya bisa menjadi lebih percaya diri, kemudian bisa beraktivitas dengan nyaman. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama acceptance dulu ya Prof ya, acceptance terhadap perubahan-perubahan alami itu. Nikmati prosesnya, nikmati proses ketika melahirkan, kemudian tubuh kembali seperti semula ataupun hampir seperti semula dan membutuhkan waktu paling tidak 6 bulan, baru kita bisa menilai apa yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk kembali seperti sebelum melahirkan. Kemudian kita perlu mengkomunikasikan bagian-bagian mana saja yang ingin dikembalikan seperti semula, apakah bagian payudara, bagian perut, atau bagian-bagian tertentu di pinggul, di paha, dan seterusnya, itu juga bisa kita komunikasikan. Bisakah operasi dalam satu waktu? Mungkin harus dipertimbangkan dari aspek pasien juga, kemudian aspek prosedur operasi yang akan dilakukan agar tidak memberikan beban yang berat pada saat penyembuhan luka pada pasien. Kemudian yang terakhir adalah bahwa ketika selesai operasi mungkin ada hal-hal khusus yang harus dilakukan, istirahat, kemudian tidak memberikan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas berat pada waktu tertentu, bisa sampai 3 minggu. Tetapi ketika aktivitas yang dilakukan cukup ringan, ibu-ibu bisa melakukannya, misalnya aktivitas dari rumah, maka operasi bisa dilakukan tanpa harus mempertimbangkan hal lain. Demikian mungkin yang bisa saya simpulkan ya Prof. Ada tambahan mungkin Prof terakhir Prof? Tidak ada.
Oke. Terima kasih, Anda sudah membuat simpulan yang bagus. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Teddy atas Sama-sama. waktunya dan informasinya. Terima kasih Sobat Sehat atas perhatiannya. Podcast RSCM hari ini saya tutup. Terima kasih.